Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW mengirim seorang utusan kepada Wahsy bin Harb, yakni sang pembunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, agar ia memeluk Islam. Maka Wahsy balik mengutus seseorang dengan kata-kata, "Wahai Muhammad, bagaimana engkau menyeru aku untuk memeluk Islam? Sedangkan engkau mengatakan bahwa barang siapa membunuh atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau melakukan zina, maka ia berdosa dan siksa untuknya akan digandakan pada hari kiamat nanti dan kekal di dalam neraka dalam kehinaan, sedangkan aku telah melakukan perbuatan-perbuatan itu." Inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Wahsy bin Harb, sang pemilik tombak ini, membuktikan keseriusannya untuk membela agama Allah dengan membunuh manusia terburuk di zamannya. Ini dilakukannya untuk menebus kesalahannya di masa lampau, yakni sebuah kesalahan yang selalu mengusik kehidupannya. Karena ia telah membunuh sosok yang amat dicintai oleh Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sejarah mulai mencatat kehidupan Wahsy, yaitu seorang berkulit hitam asal Habasyah, saat ia berada di Makkah menjadi hamba suruhan pembesar Quraisy, yakni budak dari Jubair bin Mut'im. Seperti kebanyakan orang di zaman itu, orang-orang Quraisy memperlakukan hamba dengan tidak semestinya. Seperti halnya Jubair bin Mut'im, ia memperlakukan Wahsy dengan tidak manusiawi. Ketika itu, hamba dianggap tidak memiliki nilai. Mereka seolah terlahir hanya untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada sang majikan. Maka begitu wajar jika para hamba, termasuk Wahsy, begitu merindukan kebebasan. Namun bagi Wahsy, impian menjadi manusia yang merdeka hanya bisa menjadi angan-angannya saja. Sebab ia merasa tak memiliki kesempatan untuk bebas dari perhambaan yang selama ini mengikatnya. Hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk menebarkan hidayah di muka bumi. Saat itulah Islam mulai mengajarkan persamaan derajat manusia. Ketika itu juga, penduduk Makkah terutama dari kaum lemah, satu persatu mulai mengikuti ajaran Rasulullah SAW, termasuk Bilal bin Rabah. Namun tidak dengan Wahsy bin Harb. Ia tidak percaya bahwa Islam mampu memberinya persamaan derajat manusia. Ia juga tidak mau menerima risiko kemarahan sang majikan apabila ia memeluk Islam. Nampaknya ada hal yang perlu kita amati, mengapa ada perbedaan di antara Bilal dan Wahsy. Padahal secara status sosial, keberadaan mereka, asal mereka dan warna kulit mereka sama. Tetapi ketika Islam mulai menerangi Makkah, tentu saja Sayyidina Bilal kedudukannya lebih tinggi daripada Wahsy. Dan tidak mengherankan ketika kita membaca sejarah awal keduanya. Sejak mereka berdua berada di Makkah dan sejak Rasulullah memulai dakwahnya, Bilal bin Rabah itu sudah bersemangat sekali untuk menerima hidayah itu. Sementara Wahsy belum semangat untuk menerima hidayah dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, berbeda sekali kedudukan di antara keduanya. Sayyidina Bilal dengan semua keberaniannya mempertahankan ketauhidannya, walaupun disiksa oleh majikannya. Sementara Wahsy, ia ingin mempertahankan hidupnya dengan pertukaran apapun, walaupun dengan membunuh sebaik-baik manusia, yakni membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang tak lain adalah paman Rasulullah SAW. Akhirnya, waktu perang Uhud pun tiba. Orang-orang Quraisy keluar, disertai oleh sekutu mereka dari berbagai kabilah Arab lainnya. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Adapun sasaran utama para pemuka Quraisy kali ini adalah dua orang saja. Yang pertama adalah Rasulullah SAW, dan yang kedua, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Memang benar, dari buah pembicaraan dan provokasi yang mereka gembar-gembarkan sebelum perang, dapat diketahui bahwa Sayyidina Hamzah berada pada urutan kedua sesudah Rasulullah sebagai sasaran dan target peperangan ini. Saat balas dendam inilah yang membuka jalan Wahsy menuju gerbang kebebasannya. Karena sang majikan, yakni Jubair bin Mut'im akan memberinya imbalan yang sangat berharga, yakni membebaskannya jika ia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yakni paman Rasulullah SAW. Ketika perang meletus, paman dari Jubair ini tewas di tengah medan perang dan ia ingin menuntut bela, sehingga ia berkata kepada Wahsy, "Berangkatlah bersama orang-orang itu, jika kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan dimerdekakan." Kemudian mereka membawa Wahsy kepada Hindun binti Utbah, yakni istri Abu Sufyan, agar dihasut dan didesak untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan.
Berhari-hari lamanya sebelum peperangan dimulai, tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Hindun selain menghasut Wahsy, serta menumpahkan segala dendam dan kebenciannya terhadap Hamzah dan merencanakan peran yang akan dimainkan oleh budak itu. Ia telah menjanjikan kepada budak itu seandainya ia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, ia akan memberikannya kekayaan dan perhiasan yang paling berharga yang dimiliki oleh wanita tersebut. Air liur Wahsy pun mengalir mendengar itu. Angan-angannya terbang melayang dipenuhi rasa rindu dan ingin cepat bertemu dengan peperangan yang akan menyebabkan tombaknya mendapatkan mangsanya. Hingga ia tidak lagi menjadi budak, selain keinginannya untuk segera memiliki barang-barang perhiasan yang selama ini menghiasi leher istri pemimpin dan putri tokoh suku Quraisy. Maka sembari membawa tombaknya, Wahsy dengan semangat berangkat ke medan Uhud bersama pasukan Quraisy lainnya. Tujuannya bukan untuk membunuh musuh sebanyak-banyaknya, melainkan hanya satu yang menjadi idamannya, yaitu membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yang tak lain adalah paman tercinta Rasulullah SAW. Hal ini dilakukannya adalah hanya untuk menemui kebebasannya sebagai manusia biasa. Di saat perang sedang berlangsung, Wahsy terus menyelinap di tengah-tengah medan perang sambil mengintai paman Rasulullah SAW. Di tengah-tengah semangat jihad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib melawan para musyrikin, ia terus membidik Hamzah menunggu waktu yang tepat untuk melemparkan tombaknya. Hingga tibalah saat yang tepat. Dengan sigap, ia melemparkan tombaknya dengan penuh harapan. Ketika itu, aku pun menggerakkan tombak dan mengambil kedudukan. Hingga setelah terasa tepat, aku melemparkannya hingga mengenai pinggang bagian bawah dan tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Ia mencoba bangkit ke arahku, tetapi ia tidak berdaya, lalu terjatuh dan meninggal. Aku datang mendekatinya dan mencabut tombakku, lalu kembali ke perkemahan dan beristirahat di sana, karena tidak ada lagi tugas dan keperluanku. Aku telah membunuhnya semata-mata demi kebebasan dari perhambaan yang menguasaiku. Tombaknya tepat mengenai tubuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy bin Harb berhasil membunuh paman tercinta Rasulullah SAW. Di saat itu juga, Hindun binti Utbah melampiaskan dendamnya dengan memakan jantung Hamzah bin Abdul Muthalib. Tragedi Uhud mengubah nasib Wahsy bin Harb, dan kerinduannya menjadi manusia yang merdeka pun telah tercapai. Ia pun segera mengubah penampilannya menjadi manusia yang merdeka dari perhambaan. Di tahun 8 Hijriah, ketika Rasulullah dan 10.000 umat muslim lainnya berbondong-bondong datang ke Mekah untuk mengembalikan kesucian kota Mekah. Di saat kota Mekah mulai dibebaskan oleh kaum muslimin, Wahsy justru melarikan diri menuju ke Taif. Namun ternyata, lambat laun kebanyakan penduduk Taif juga memeluk Islam. Mereka menyiapkan utusan mereka untuk bertemu dengan Nabi Muhammad serta mengikrarkan keislaman mereka. Aku semakin bertambah menyesal dan bertambah bingung. Dunia yang luas terasa sempit olehku, semua jalan terasa buntu. Aku berkata dalam diriku, aku akan pergi ke Syam, ke Yaman, atau ke negeri-negeri lain. Demi Allah, ketika aku dalam keadaan yang sangat kesusahan seperti ini, tiba-tiba datang seorang yang mau berbelas kasihan dan memberikan nasihat padaku. Orang tersebut berkata, sungguh, Muhammad ibnu Abdillah tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya dan mau bersyahadat dengan benar. Setelah mendengar nasihatnya, seketika aku langsung keluar dan pergi menuju Madinah untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Ketika aku sampai di Madinah, aku mencari tahu keberadaan Nabi, dan ternyata Nabi berada di masjid. Aku pun memberanikan diri masuk ke dalam masjid dengan sangat takut dan khawatir. Aku mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ketika Rasulullah mendengar ucapan dua kalimat syahadat, Rasulullah mengangkat pandangannya ke arahku. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah diriku, Rasulullah kembali menundukkan pandangannya. Rasulullah bertanya, apakah engkau Wahsy? Aku menjawab, betul ya Rasulullah. Rasulullah berkata, duduklah dan ceritakanlah kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku duduk dan menceritakan peristiwa pembunuhan Sayyidina Hamzah kepadanya. Ketika aku selesai menceritakannya, Rasulullah memalingkan wajahnya dariku seraya berkata, celakalah kamu wahai Wahsy, sembunyikanlah wajahmu dariku, aku tidak akan melihat wajahmu lagi setelah hari ini. Sejak hari itulah, aku selalu menghindarkan wajahku agar tidak sampai terlihat oleh Rasulullah SAW. Meskipun aku tahu bahwa agama Islam menghapus semua perbuatan di waktu kafir, namun aku masih selalu terbayang-bayang dengan perbuatan keji yang aku lakukan, maupun musibah besar yang aku timpakan kepada Islam dan kaum muslimin. Aku selalu mencari kesempatan untuk melakukan perbuatan yang dapat menghapuskan kesalahan di masa laluku.
Ketika Rasulullah SAW wafat dan kepemimpinan kaum muslimin berada di tangan sahabat Rasulullah, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, penduduk Bani Taif, yaitu para pengikut Musalamah Al-Kadzab, murtad dari Islam. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan pasukannya untuk memerangi Musalamah dan mengembalikan Bani Hanifah kepada Islam. Aku berkata dalam diriku, "Wahai Wahsy, demi Allah, sungguh ini merupakan kesempatan yang harus kau gunakan. Jangan sampai kesempatan ini lepas darimu." Lalu, aku keluar bersama tentara kaum muslimin. Aku membawa tombak yang aku gunakan untuk membunuh pemimpin para syuhada, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Aku bertekad kuat dalam diriku untuk melemparkan tombak tersebut ke tubuh Musailamah hingga ia tewas, atau aku yang akan menemui syahid. Ketika kaum muslimin bertempur dengan para pengikut Musailamah dan menyerang musuh-musuh Allah di kebun kematian, aku mengawasi gerak-gerik Musailamah. Aku melihat Musailamah berdiri dengan pedang di tangannya. Aku juga melihat ada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang juga mengintainya seperti diriku. Kami berdua bertekad untuk membunuhnya. Ketika aku sudah berada pada posisi yang sangat strategis, aku menyiapkan tombakku. Ketika sudah siap, aku langsung melemparkannya ke arah Musailamah. Dan ternyata, tombakku berhasil menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, ketika aku melemparkan tombakku, orang Ansar itu berada di atas tubuh Musailamah lalu melibaskan pedangnya ke tubuhnya dengan sekali libasan. Allah lebih tahu siapa sebenarnya yang membunuh Musailamah sang nabi palsu. Jika ternyata aku yang berhasil membunuhnya, maka sungguh aku sudah membunuh sebaik-baik orang sesudah Nabi Muhammad, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan aku juga telah membunuh sejelek-jelek manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Saat kaum muslimin mengadakan ekspedisi ke Syam, Wahsy juga turut serta, hingga beliau memutuskan untuk menetap di Homs, yaitu Suriah, sampai beliau wafat. Demikianlah kisah perjalanan hidup Wahsy bin Harb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.